Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? I hope all of you in good condition, and I'm fine too. Okay, welcome to English class. But this is our first time, so let me introduce myself. My name is Indri Hardianti, and I'm your teacher now. Oke, selamat datang di kelas bahasa Inggris untuk kelas 8C, D, dan E. Sementara ini, Miss akan menggantikan Miss Mariam sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris kalian. Oke, kemarin Miss sudah menanyakan materi sampai mana ya untuk kelas 8C, D, dan juga E. Ternyata sudah di akhir chapter atau bab kedua. Nah, Miss putuskan untuk melanjutkan ke chapter 3, yaitu tentang We Know What to Do. If you have a book, kalian misalnya punya buku bentuknya PDF pastinya, silakan kalian open page 33 to 44. Silakan kalian buka halaman 33 sampai 44. Di sana ada materi tentang chapter 3 tersebut. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? We will learn suggestion, obligation, and prohibition. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang suggestion dulu, karena Miss akan bagi beberapa part atau pertemuan ya untuk suggestion. Untuk pertemuan pertama ini, Miss akan membahas tentang suggestion. Suggestion itu apa? Yaitu saran. Bisa kalian lihat di sini ada terjemahannya. Sedangkan obligation itu apa? Keharusan. Dan prohibition itu larangan. Untuk obligation and prohibition ini Miss akan jelaskan kepada kalian semua di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus saja untuk membahas tentang suggestion. Oke, pertama-tama listen to the teacher and observe the monologue and find the expression of giving suggestion. Maksudnya apa? Silakan kalian simak atau kalian dengarkan yang guru ucapkan dan kalian observasi monolog tersebut, lalu cari ungkapan yang menunjukkan saran. Paham ya? Oke, sekarang coba dengarkan gurunya. Coba dengarkan, Miss. Nah, di sini adalah sebuah monolog. Miss akan mulai ya, dengarkan. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Nah, silakan kalian observasi nih monolog tersebut. Mana yang menunjukkan ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan suggestion atau saran. Nah, Miss sudah kasih tanda bahwa yang menunjukkan ekspresi atau ungkapan saran itu dia ada kata should. Yang pertama, you should greet me and your friends in English. Lalu ada you should ask question in English. Ada lagi you should answer question in English, dan terakhir you should take leave in English. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya, kita coba jabarkan satu persatu. We can find some expression of suggestion. Kita bisa menemukan atau kita dapat menemukan beberapa ungkapan suggestion. Nah, suggestion yang pertama tadi yang sudah Miss beritahukan, yang pertama itu ada you should greet me and your friends in English, yang artinya kamu sebaiknya menyapaku dan menyapa orang lain dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, you should ask question in English. Kamu sebaiknya menanyakan sesuatu dengan bahasa Inggris. Lalu ada lagi, you should answer question in English. Kamu sebaiknya menjawab sesuatu dengan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, you should take leave in English too. Kamu sebaiknya meninggalkan kelas dengan bahasa Inggris. Oke, di sini ada sedikit typo.
Kita tinggal nanti tambahin aja meninggalkan ya, bukan meninggal. Sorry. Oke. Nah, ini kita pastinya tadi Miss sudah menjelaskan bagaimana caranya mengobservasi sebuah monolog. Nah, kalian pasti belum paham nih. Jadi Miss suggestion itu apa? Ungkapan seperti apa? Oke, kita bahas sekarang. Oke, suggestion. Suggestion itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia yaitu artinya saran. Jadi kalau misalnya the expression of suggestion berarti ungkapan yang digunakan untuk menyatakan saran ya. Bisa saran, bisa pendapat, bisa ide atau nasihat. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya, nah, saran tersebut biasanya berkaitan dengan kata should. Should sendiri artinya harus atau sebaiknya. Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Yang namanya saran sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation. Obligation itu artinya kewajiban atau keharusan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sudah paham ya kalau suggestion itu artinya saran, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan saran. Nah, saran itu identik dengan kata should yang artinya harus atau sebaiknya. Nah, ini ada pola atau pattern-nya. Kalau kalian misalnya mau membuat kalimat saran, kalian bisa mengikuti pola tersebut. Di sini bisa kalian lihat ada subjek, S itu subjek, plus should, plus verb 1. Lalu ada juga subjek, plus should, plus not, should, not, plus verb 1. Lalu yang terakhir, subjek, plus should be, plus adjective, atau noun, atau adverb. Jadi ini ada 3 pola bagaimana kita membuat kalimat saran yang khususnya menggunakan kata should ya. Oke, bentuk kalimat yang pertama, pola pattern yang pertama ini pola positif, sedangkan yang kedua ini negatif. Kalau yang ini bedanya dia pakai be. Kalau pakai be biasanya diikuti dengan adjective, noun, atau adverb. Adjective itu kata kerja, kata sifat, sedangkan noun itu kata benda, dan juga adverb itu kata keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat. Selanjutnya, kita ke contoh agar bisa lebih paham. Nih, contohnya bisa kita baca. Yang pertama, Susie should drink medicine to get well soon. Artinya, Susie harus atau Susie sebaiknya minum obat untuk cepat sembuh, agar cepat sembuh. Itu ya, paham ya? Lalu kita identifikasi nih, ini termasuknya pattern yang mana atau pola yang mana. Di sini ada Susie. Susie itu disebut dengan subjek. Bisa Susie, bisa I, bisa you, itu disebut dengan subjek. I, you, we, they, he, she, it, itu subjek. Nah, lalu ditambah dengan should, karena ini menyatakan saran. Saran dengan kata should, SH, Miss singkat aja ya, SH. Lalu ditambahkan dengan verb 1, drink ya. Paham ya? Oke, contoh lain Miss, boleh. Selanjutnya, contohnya pattern kedua nih. Lihat patternnya, lihat kalimatnya. Irman should not eat sweet and hot food. Artinya, Irman sebaiknya tidak memakan makanan yang manis dan makanan yang panas. Itu ya. Nah, di sini kita lihat patternnya Irman. Irman itu sebagai subjek. Lalu ditambah dengan should not. Jadi ini pattern kedua. Kalau sesudah should not berarti harus ditambahkan dengan verb 1. Verb 1-nya apa? Eat. Makan. Paham ya? Oke, terakhir contohnya nih yang pakai should be nih. Oke, di sini you should be calm in the classroom. Artinya kamu sebaiknya tenang di dalam kelas, saat di kelas.
atau diam saat di kelas, tuh ya. Oke, karena dia menggunakan should be, di sini ada subjek, tentunya ada you ya, subjek, lalu ada should be, lalu ditambahkan dengan adjektif. Calm itu termasuk ke dalam adjektif karena dia kata sifat. Itu boleh pakai noun, boleh pakai verb, asal berdampingan dengan should be. Student, coba kita latihan membuat saran yang menggunakan kata should tadi ya. Miss kasih situasinya seperti ini. Contoh pertama. We have to test tomorrow English and IPS. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita akan ujian 2 mapel besok, bahasa Inggris dan juga IPS. Nah, kira-kira saran kalian untuk teman kalian seperti apa kalau mereka akan menghadapi tes atau ujian? Misalnya nih yang pertama, you should not go to the game. Artinya apa? Kamu sebaiknya tidak bermain game. Jelas ya, kalau misalnya kita mau ujian, jangan kebanyakan main, mending kita belajar gitu ya. Lalu, saran yang kedua, misalnya, you should study for the rest. Seperti tadi kata Miss, kalau misalnya mau menghadapi ujian, kamu mendingan jangan main, mendingan belajar gitu, karena kan besok mau ujian. Artinya, you should study for the rest, artinya kamu sebaiknya belajar untuk ujian. Seperti itu ya, kalau Miss kasih situasi seperti ini, kamu kasih saran seperti apa? Ini contohnya seperti ini, oke? Nah, contoh kedua situasinya. Misalnya, I don't know the meaning of row. Aku tidak tahu arti dari row. Kira-kira ada teman kamu yang kesulitan nih, nggak tahu arti row itu apa? Kamu mau kasih saran seperti apa? Misalnya, you should look it up in the dictionary. Artinya, kamu sebaiknya cari di kamus. Ya kan, karena dia tidak tahu apa sih artinya row tuh. Ya, jalan satu-satunya cari di kamus. Jadi kamu menyarankan untuk dia cari di kamus arti dari row tersebut. Atau saran yang lain, you should not depend on others all the time. Maksudnya, kamu sebaiknya tidak tergantung pada orang lain. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu satu kata ini, lebih baik kamu tidak tergantung kepada orang lain, gak usah nanya ke orang gitu. Cari aja di kamus gitu ya, biar tidak salah kaprah. Biasanya kalau misalnya nanya ke orang, kadang orang itu juga nggak tahu ataupun malah beda arti seperti itu ya. Nah itu tadi contoh kalian membuat saran jika kalian dikasih situasi. Itu ya. Nah, paham kan? Selanjutnya, di sini Miss akan kasih tugas nih. Karena kalian sudah menyimak materi tentang expression of suggestion, lalu tadi ada contohnya juga. Sekarang catatlah materi expression of suggestion di buku catatan bahasa Inggris. Oke, maaf ya kalau ada suara-suara mengganggu. Jadi tugas pertama kalian adalah mencatat materi expression of suggestion di buku catatan bahasa Inggris. Terus misalnya kalian bertanya, Miss yang dicatatnya yang mana? Coba kalian putar video ini dari awal. Nanti ada simbol seperti ini, pensil yang sedang menulis. Nah, kalau misalnya ada simbol ini, simbol pensil ini, nah itu yang ditulis di buku catatan kalian. Itu ya, paham ya? Oke. Yang kedua, tugasnya buatlah ungkapan saran sesuai dengan situasi yang ada. Tulislah di buku catatan bahasa Inggris dan kumpulkan pada saat PTM. Nah, kebetulan Miss menemukan soalnya di paket. Kalian boleh lihat di buku paket. Miss lupa halamannya berapa, tapi tadi Miss bilang halamannya sekitar halaman 33 sampai 44. Coba lihat aja nanti ya, ada soal seperti ini. Nah, ini yang kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dan tulis di buku catatan. Jangan lupa juga materinya ditulis. Nanti di bawahnya tugas yang ini. Yang ini ya.
atau nanti boleh ditanyakan dulu di grup kalau masih belum paham. Seperti itu ya. Nah, ini gimana Miss cara ngerjainnya, Miss? Oke, di sini ada contohnya. Tadi Miss sudah kasih contoh, kalau misalnya teman kalian dalam situasi tertentu, nah saran kalian seperti apa? Nah, ini juga sama. Yang tadi Miss sudah kasih contoh, bisa kalian lihat lagi di tugas kalian. Kalian tinggal melanjutkan saja nomor 3 sampai nomor 12. Itu ya, insya Allah bisa. Kalian tinggal ikuti saja patternnya, polanya, dan juga melihat contoh yang sudah ada. Jangan lupa artikan dulu satu persatu situasinya. Nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia, lalu kalian nanti sarannya juga dalam bahasa Indonesia, lalu translate ke dalam bahasa Inggris. Jadi yang ditulis itu bahasa Inggrisnya ya, bukan bahasa Indonesianya. Paham ya untuk tugas pertama dan tugas kedua. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Alright student, jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau di chat saja di grup kelas bahasa Inggris 8C, D, dan juga E. Nah, untuk minggu depan kita akan mendiskusikan tentang obligation. Okay, thank you for your participation, thank you for your attention. Tetap semangat, tetap sehat. Have a great day. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.